Very much, Mr. President. Indonesia sudah ditunjuk menjadi wakil komandan pasukan stabilisasi internasional dalam KTT BOP. Presiden Prabowo juga sudah menargetkan pengiriman tentara ke Gaza, Palestina akan dilakukan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Kita bahas bersama dengan pakar PPAU alumni US Air War College bersama dengan Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati yang sudah hadir langsung di studio Res Kompas TV Palmera. Selamat petang. Selamat petang, Pak. Pak Agung, kalau kita bicara soal 8.000 pasukan yang akan dikirim, ini kan dengan bendera ISF ya? Iya, betul. Oke, tantangan yang nanti mungkin akan ditemukan di lapangan, kemudian kita akan berhadapan dengan pemerintahan di Gaza. Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah kita? Pertama, kita harus paham bahwa betul-betul berbeda antara peacekeeping forces yang selama kita lakukan dengan stabilization forces yang mungkin pertama kali kita akan ikut. Peacekeeping jelas mandat UN, ya kemudian di bawah alur hukum, di bawah pimpinan dari Dewan Keamanan, dan jelas mandatnya ya. Kemudian untuk stabilization itu lebih fleksibel, lebih luas, dan itu meliputi juga penegakan keamanan, penegakan demilitarisasi atau administrasi di daerah tersebut yang memungkinkan terjadinya pasukan digunakan untuk menegakkan aturan. Nah, ini yang harus disiapkan oleh kita adalah pemerintah kita harus menyiapkan dengan jelas mandatnya itu kalau bisa mandat PBB. Tanpa itu akan sulit legitimitasinya. Harus ada mandat PBB? Ya. Kemudian ya harus, karena tanpa mandat PBB itu akan menjadi sesuatu yang di dalam wadah yang tidak sekuat kalau dalam mandat PBB. Bahkan dalam mandat PBB pun kadang-kadang operasi pun bisa berjalan ke arah yang tidak lancar. Contohnya di Somalia, itu mandat PBB, tapi ada unsur stabilisasi yang memberikan wewenang kepada pasukan untuk melakukan tindakan. Dan kita tahu dalam film Black Hawk Down betapa kacaunya kalau itu sampai terlibat dalam konflik di dalam daerah yang harus distabilkan. Nah, kemudian pertama standarnya harus jelas, kedua harus ada operasional SOP, standar operasional, di mana kita boleh, nah ini masalahnya karena kita di bawah hierarki daripada panglimanya atau komandannya seorang Amerika, nah kita di bawahnya, ini harus ada suatu tertulis bahwa kita boleh mengatakan tidak, atau kita menawar, atau kita tidak melaksanakan sesuai dengan perintahnya. Karena apa? Karena itu mungkin perintah itu bisa berlawanan dengan posisi kita untuk mendukung Palestina, ataupun posisi kita untuk tidak melaksanakan tindakan yang akan berusaha legitimasi kita. Dan yang terakhir adalah yang penting kita juga harus jelas exit strateginya. Kalau situasi memburuk atau situasi dengan parameter A, B, C, D terlaksana, maka kita bisa